Akang waktu ngelihat istri sekarang waktu masih kecil SD cantik, udah cantik, memang beda dari yang lain sampai naksir. Mungkin hati yang kuat kali ya, Kak. Allah yang nakdirkan. Banyak juga sih orang yang nikah sama guru gitu, tapi mungkin yang uniknya guru SD. Selingkuh sih, saya sih tipenya setia ya. Iya. Crazy Nick Miril. Kali ini aku kedatangan bintang tamu jauh banget dari Sukabumi, pasangan suami istri yang lagi viral-viralnya. Nah, yang bisa disebut guruku adalah suamiku. Itu dia, coba kenalkan diri dulu. Ini suaminya pasti. Oke, aku Enggi Oktaviana Monica, asli dari Cianjur, cuma sekarang tinggal di Sukabumi, Perumahan Permata Indah. Ini suami aku dari Sukabumi juga, asli Cianjur. Jenny Permana. Oh, Jenny Permana. Oke. Aku mau tahu dong cerita awalnya kenapa kalian bisa viral. Pertama kan aku posting video itu di TikTok. Iseng aja sih, cuman kan emang lagi booming banget bikin video kayak gitu. Nah, aku masukin video dari awal pertemuan sampai nikah sekarang. Pagi-pagi pas dicek itu nanti udah banyak, udah nyampe ribuan, udah banyak. Pertama itu komentar baik-baik. Lama-lama bully, aduh. Biasalah kalau di Indonesia gitu emang ada haters. Yang artis aja, yang nggak ada artis, yang bukan artis aja, ada yang bully kan, apalagi artis kayak saya kan. Terus. Ya udah gitu makin saya kan makin rame. Terus pas malamnya banyak yang wartawan di nge-WA, nge-DM juga minta klarifikasi, minta wawancara gitu. Jujurnya kayak gimana. Nah, ya udah aku jelasin. Dari video itu kan orang menanggapnya kita itu dianggapnya pacaran dari sejak SD. Nah, padahal enggak, cuman aku sama suami aku itu emang kenalnya dari aku muridnya dulu, dia guru bahasa Inggris waktu SD gitu. Oh, jadi itu aja. Umur berapa, Kang? Sekarang 36. 36? Ya. Lah, tetenya? 24. Belum sih 24 juga, udah 3. Jauh ya. Selisihnya 12 ya kurang lebih. Berondong ya. Berarti dulu kamu berarti guru SD? Iya. Guru SD dulu. Kamu SD kelas? Kelas 5, pertama diajar kelas 5, kelas 6. Ini guru bahasa Inggrisnya? Sama pembina pramuka. Oh. Terus Ya kita lost kontak aja selama aku lulus SD, lost kontak, SMA ketemu lagi gitu. Jadi guru lagi? Enggak, udah resign. Terus jadi apa? Kalau dulu pas lagi. dia keluar, ya saya juga resign waktu dulu. Resign dari sana, cari pekerjaan di tempat lain. Waktu itu ke Bekasi kalau nggak salah. Terus ketemu lagi? Pas lulus SMA orang tuanya main ke rumah. Karena kan emang kita tuh satu kampung, jadi udah kenal sama orang tuanya gitu. Orang tuanya main ke rumah,
nanyain kelulusan kapan, ternyata dia emang kayaknya udah suka sama aku dari sejak Jadi SMA. mama saya minta untuk datang ke rumahnya istri waktu itu. Karena akangnya yang minta, maksudnya datang aja lah ke rumahnya gitu. Barangkali masih sendiri atau emang sudah punya gitu, udah punya gitu. Terus? Ya kalau barangkali sendiri, saya mau coba deh mau deketin gitu. Akhirnya? Ya, akhirnya lanjut komunikasi aja. Oh, berapa lama tuh akhirnya bisa kalian menikah? Pendekatannya berapa lama? 8 bulan. 6 6 bulan itu deket banget, tapi pas dari pertama ketemu dari lulus SMA itu 1 bulan langsung bukan pacaran sih, enggak pacaran, kayak komitmen kita serius. 6 bulan persiapan buat nikah, langsung nikah. Oh, udah cinta? Ini mah kayaknya udah, tapi kalau aku belum. Belum. Nah, sekarang udah cinta? Udah banget. Oh, kebayang nggak kalian bakal seperti ini jadi viral gitu sampai dicari-cari wartawan, minta konfirmasi? Enggak kebayang. Udah kami sama kali ya. Enggak, soalnya kan pikirnya banyak juga sih orang yang nikah sama guru gitu, tapi mungkin yang uniknya guru SD. Oh iya juga sih. Tapi biasanya kalau guru SMA kan udah banyak. Iya, benar. Anak udah ada? Ada tadi 3 tahun. 1 baru. Oh, mau nambah lagi? Bisa. Allah ya. Kalian berdua itu termasuk pasangan yang romantis nggak? Dia sih. Gimana coba kalau romantisnya? Untuk keromantisan tergantung definisi orang juga ya. Cuma untuk hal-hal kecil kita bisa dipraktekin aja dalam kehidupan sehari di rumah. Contohnya? Semacam gini aja, dia lagi masak kita bantuin. Dipeluk dari belakang. Dicium-cium lehernya gitu. Langsung kejadian di kampung. Atau kita saling bantu ya, misalnya dia nyuci, saya yang jemurin, atau hal yang bisa kita praktekin supaya lebih dekat. Jadi kita bisa saling. So sweet. Jadi itu hal-hal romantisnya. Barangkali ada dari yang terkecil aja dulu dari Kalau yang besar Kalau yang besar apa ya? Ya, kalau yang besar itu kayak hari-hari spesial nggak pernah lupa dia. Ulang tahun, anniversary kayak kemarin nikah gitu. Terus hari Valentine gitu. Ngucapin Jadi, gitu. selalu. Ngucapinnya dari mulut langsung apa lewat WhatsApp? Kalau misalkan kan kita sama-sama kerja nih, jadi ketemunya malam. Kalau emang waktu yang memungkinkan, kadang lewat WhatsApp, kadang ketemu gitu. Kadang dia bikin kejutan, tiba-tiba ada gitu. Biasanya si Akang ngasih kejutannya apa? Kalau dulu ya iseng nih masukin bapaknya. masukin surat gitu, Kirain masukin surat ada kadonya, dimasukin ke tas kerja gitu. Tiba-tiba buka tuh di tas ada apa gitu. Pas dibuka ya ada ucapan sama kado. So sweet. Nah, lumayan lah, udah cuek banget. Udah berapa tahun kalian berumah tangga? 4 tahun. Kemarin pas. Kalau 4 tahun gitu ada nggak kayak selisih paham, beranteman gitu? Ya, Selingkuh pernah? Kalau selisih paham sih ada, kecil-kecil ada. Untuk selingkuh sih saya sih tipenya setia ya. Yang peang. Gue iri kalau ada lihat pasangan romantis gitu. Jadi selama 4 tahun itu nggak pernah ribut sama sekali. Kalau selisih paham pasti lah yang kecil-kecil ya. Kalau bertengkar-tengkar kecil-kecilannya ada. Akang nggak ngelirik cewek lain gitu. Biasanya kan kalau udah punya istri, udah ada yang di rumah nih, biasanya laki-laki penasaran gitu sama yang dulu, cuma penasaran doang gitu. Insya Allah enggak sih. Jadi setia banget ya. Insya Allah, mudah-mudahan sampai tiljana aja. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Nah, flashback ke SD nih Kang ya. Apakah sejak dulu kamu itu udah diperlakukan suami sebagai murid yang spesial? Suami sebagai murid yang spesial. Ke istri ya? Iya. Kalau dulu sih sebatas murid sama guru aja, ataupun Dari kecil? Dari kita ya share respect aja sesama murid juga kan istilahnya titip pada orang tua ya, harus kita jaga juga di sekolah. Selama murid itu juga, murid juga sama respect sama saya. Bahkan kadang-kadang kejutan ulang tahun saya pun
murid-murid selalu ngasih surprise itu. Ya setidaknya dibanyak sama air lah gitu. Disiramin gitu. Kejutan yang lumayan. Akang lucu banget. Oh gitu. Jadi Akang waktu ngelihat istri sekarang waktu masih kecil SD cantik, udah cantik. Memang beda dari yang lain sampai naksir. Dari dulu. Kalau dari dulu enggak sih. Oh dari SD itu belum ada naksir. Belum ada. Aku pikir Akang tuh udah naksir dari SD. Enggak, dari cuma kecil. respect aja. Ternyata angkatan ini sih orangnya baik-baik gitu ya. Semua juga baik, cuma kayaknya ini angkatan ini kok berdekatan sama Beda guru ini ya? beda gitu ya. Dekat banget sama guru, perhatian juga gitu. Bahkan pernah waktu mau perpisahan berangkat refreshing gitu ya, piknik liburan sekolah ya. Kalau saya nggak ikut, mereka nggak ikut gitu. Maksa-maksa saya harus ikut, kalau nggak kakak nggak ikut. Berarti ya, auranya udah terpancar ya? Mungkin kan ya. Tahu tiba-tiba jatuh cinta sama istri itu umur berapa? Sekitar istri SMA ya. SMA. Berarti selama itu sering suka ketemu gitu papasan atau gimana? Enggak sama. Mungkin beda kota. Kok tiba-tiba suka SMA ketemu lagi? Waktu SMA sebetulnya ya kita cari di Facebook juga, saya sendiri cari di sosmed, ini udah punya belum gitu. Oh emang akan cari-cari. Cari gitu juga maksudnya. Ya apa yang membuat Akang suka sama istri waktu itu? Sampai nyari-nyari di Facebook. Pertama angkatan ini emang dekat ya. Yang kedua mungkin hati yang kuat kali ya, Kak. Allah yang nadirkan mungkin hati yang kuat, perasaan ke dia. Gak tahu juga kalau emang jodohnya seperti itu. Mungkin bagaimanapun caranya bisa saja jalannya seperti apa juga bisa Iya sih, gitu, ya. benar-benar. Apakah dari SD itu udah menemukan tanda-tanda kalau Angie itu jodoh Mas Jenny? Namanya aja udah sama nih, Angie, Jenny, cuma dibolak-balik loh. Emang ya, nggak nyadar juga sih. Nggak mimpi sama sekali kalau untuk dipertemukan sebagai pasangan suami dan istri. Cuma ya kita jalani aja untuk saat ini. Oke. Atau unik atau enggak sih Iya, ya. lucu. orang bilang. Nah, coba deh Kang sama istri ya, coba ceritain perjuangan cintanya versi Mas Jenny dan versi Mbak Angie yang belum diceritain ke masyarakat. Boleh dari ayam Kakak dulu dulu deh. silakan. Kakak. Dari istri dulu nggak apa-apa. Biar lebih. Ayo silakan. Kakak dulu. Bisa gitu loh. Kalau kamu gue tanya. Berebutan. Terus. Kakak dulu. Perjalanan ya. Iya. Perjuangan cintanya. Awal-awal sih pas deketan ya, Angie juga keluar sekolah waktu itu, masih mencari pekerjaan ya. Kebetulan juga saya waktu itu masih bekerja sebagai karyawan swasta di Sukabumi. Nah kebetulan juga kita udah mulai pendekatan sama orang tuanya istri. Ya saya coba deh ajak dia, mau nggak kerja barengan di sana tempat saya kerja ataupun di sekitar Sukabumi situ. Ternyata ada lowongan, kita masukin ke sana kemari, yang kepanggil malah satu perusahaan, cuma beda blok aja waktu itu. Nah dari situlah mulai ada pendekatan, kita bisa saling lebih komunikasi. Walaupun misalnya ada juga orang tua yang mama ke sana jenguk, kita lebih akrab juga sama orang tua istri gitu. Soalnya kan kita juga sama-sama punya momen satu. Orang tua udah meninggal, kalau ayah sama-sama, jadi kita cuma tinggal ibu sama gitu. Dari situ kita deket, kadang kalau libur kerja kita bisa jalan gitu, sama kadang-kadang lari-lari sama mamahnya kalau ke Sukabumi gitu, kalau minggu pagi, jadi tambah kita deket, mungkin dideketin juga sama mamahnya juga ya. Gitu. Itulah awal-awal kita lebih dekatnya sama istri karena emang dekat kita bekerja. Oh, bekerja. Nah kalau Teteh, Perjuangan mencintai dia. ya perjuangan cintanya. Kalau aku sih kan pertama lulus SMA itu kan ketemu dia nggak langsung suka, sejujurnya karena waktu itu kan punya pasangan, pernah pacaran selama 3 tahun. Terus emang dari selama 3 tahun itu kan merasa nggak bahagia.
pokoknya pengen lepas, cuman nggak ada alasan lepasnya itu, pengen bener-bener move on gitu. Ketemu dia yang lebih perhatian, terus aku anggap dia lebih baik, terus orang tua juga sempat lebih baik. Nah dari situ aku masa sih mau menyiksa diri sendiri sama perasaan sendiri gara-gara laki-laki kayak gitu. Ya udah aku berusaha menerima apa adanya dia. Terus semakin dia perhatian, semakin dia baik, memperlakukan aku dengan baik juga, ya akhirnya tumbuh cinta gitu. Tapi yang paling makin sayang, makin bener-bener sayangnya tuh pas udah nikah. Aku pernah kejadian sampai bisnis turun, anjlok sampai rugi ratusan juta, dia tetap di samping aku, nggak pernah nyalahin, nggak pernah ninggalin kayak orang kalau misalkan istilahnya bangkrut gitu. Dia nggak pernah, dia selalu support aku. Di saat orang lain ngejauh, dia tetap meluk aku, cari solusinya. Nah dari situ aku pikir, oh benar, berarti dia itu memang laki-laki yang baik. Ya udah, jadi sekarang fokus aja kita bersama dia aja gitu, nggak mau cari lagi. Ya. Coba reka ulang coba adegan waktu Mas Jenny nembak Mbak TNG. Enggak nembak sih. Nggak ada nembak? Nggak ada. Jadi ngapain dong? Saya pikir Langsung aja. saya udah dewasa kok, nggak usah nembak-nembak, bukan lagi anak-anak. Iya adik sih, atau iya SMA juga sih, gitu. iya juga sih. Yang penting kita tulus, terus kita perhatiannya lebih ke dia, barangkali cukup kok mewakili perasaan gitu. Itu apa dong yang diomongin sampai akhirnya bisa jalan? Kan nggak mungkin cuma jalan aja, nggak ada statusnya. Pasti kan ngomong, kamu pacar aku ya sekarang atau gimana? Waktu itu ya kita jalani aja yuk. Jalanin kalau, aja. Ya, kalaupun misalnya ada jodohnya, kita pasti bersama. Kita nyatu, kalaupun misalnya enggak, ya kita ikhlasin aja. Ya, jadi teman aja gitu. Oke. Coba tanggapan orang tua masing-masing. Boleh dari isi dulu nggak apa-apa. Silakan. Oke deh, kalau tanggapan orang tua aku mah nggak apa-apa sih. Apa? Support dari awal juga, dari pas pertama aku sempat nolak dia, orang tua tetap support gitu. Soalnya orang tua kan udah tahu kepribadian dia, terus selain orang tua juga kan masyarakat di sana udah pada tahu. Udahlah baik, cowoknya baik, jarang banget cowok kayak dia gitu. Istilahnya gitulah. Terus kalau keluarganya Akang? Sama, kurang lebih seperti itu. Mama khususnya ya, sama saudara-saudara support, dukung, karena kan emang satu kecamatan ya, satu desa ya, cuma beda kampung, jadi gak terlalu jauh amat lah gitu. Jadi udah tahu, mungkin kalau yang namanya di kampung halaman kan biasanya gak terlalu ini untuk nilai kedekatan sama masyarakat sana gitu. Iya, oke. Profesi kalian apa nih berdua? Aku kerja di yang tadi masih di karyawan swasta. Dia dulu juga sama karyawan swasta, cuman sekarang udah kena PHK, jadi buka usaha kuliner aja di Sukabumi. Oh iya. Oke, nah ngomongin masalah rumah tangga, pasti ada yang namanya hubungan suami istri. Bagaimana itu? Ini kan daun muda ya, 23 tahun gitu. Gimana kan? Untuk hubungan spesial seperti itu ya, kita fair aja sih Kak. Selama dia aktivitas kan kerja ya, kita menghargai juga. Selama dia mungkin kelelahan atau apa ya, kita juga harus bisa nerima juga. Bertemu di samping juga anak, mungkin karena sebelum punya anak, sebelum punya anak, Iya. Heboh sebelum punya sama anak. aja seperti itu Mbak. Iya, apa? Enggak lebih heboh. Seperti itu tuh seperti apa nggak tahu. Coba kalau aku jadi malu sendiri nanyanya. Enggak, biasanya kan beda-beda nih. Kalau masnya kan sama istri kan tinggal di Sukabumi, berarti kan pergaulannya lebih banyak kan di sana. Kan nggak tahu bagaimana secara kalau Jakarta kan kota, termasuk kota ya kan, ya orangnya lebih cablak gitu, lebih fleksibel.
Kalau mau ngomong, mau ini tinggal ngomong. Nah, kalau Akang sama istri tuh ada yang minta duluan nggak? Kita saling sama-sama ngerti ya. Enggak pernah minta. Langsung aja tempur. Iya enggak, gimana caranya memulainya? Ya kalau misalkan posisi aku yang mau ya suka ayo tidur, tapi dia kalau nggak peka ya jadi malas lah, tidur duluan aja gitu. Nggak pernah minta. Jadi kalau misalkan mau, aku pribadi ya kak, kan panggilnya kakak nih, Iya. kak cepetan tidur. Nggak ngerti gitu, tapi dia tetap aja tidur biasa. Aku padahal kan pengennya dipeluk gitu, mulai kesananya. Berarti kamunya harus lebih agresif. Nggak berani. Kenapa ada suami istri? Loh, kenapa? Nggak berani. Kalau aku mah udah gesek-gesekin. Iya, kalau aku mungkin tipe kalian lebih bukan jujur ya, kayak ya udah jadi suami ya, yuk mau nggak gitu. Kamu nggak pernah bilang gitu? Enggak. Akang juga nggak pernah bilang. Kalau saya suka poksang ya istilahnya. Apa tuh? Poksang itu secara ininya ya langsung, kadang to the point gitu. Yang lelah enggak bisa kakak pijitin gitu. Pakai oil gitu. Pijit dulu. Kan pulang kerja misal apa siangnya ataupun ininya kita kan pijitin apa biar enggak ini badan padahal ya itu. Intensitas berhubungan itu seminggu berapa kali? Kalau sebelum ini ngomong Sebelum punya anak? Kalau sebelum punya anak tuh hampir Tergantung nggak? Enggak sih, enggak tiap malam, adalah jarak 2 hari sekali gitu. Seminggu 4 kali lah. Kalau pas lagi udah punya anak? Udah punya anak bener-bener jadi malas. Kenapa? Nggak tahu. Kadang pernah sebulan enggak gitu. Oh ya, Akang yang kuat? Istri yang nggak kuat kali ya. Enggak kuat, aku ya diam aja. Kenapa? Enggak, Itu kan sebenarnya kan hubungan suami istri itu penting loh. Iya, Penting karena sekali. kayaknya kesibukan kerja, terus kan pertama itu kan KB. Biasanya KB itu ngaruh ke hormonnya jadi kurang. Nggak, waktu itu kan yang awal-awal kita jarang ketemu ya hubungan emang dikarenakan dia KB-nya itu waktu itu nggak cocok sampai berdarah-darah sampai berapa itu lama yang itu 6 bulan ya 10 bulan jadi Berdarah kita terus? Nggak cocok. itu selama efek katanya obat ada di dalam terus-terusan gitu, makanya saya nggak berani deketin gitu, takut Berarti apa-apa. dalam 10 bulan itu nggak ngapa-ngapain dong Akang? Ya ngapain sih? Itu juga cuma kan kita jaga Tapi jaga berdarah-darah baik aja gitu. Enggak, kan nggak tiap hari, kadang misalkan sebulan itu. Masa dia berdarah? Kok ini Ya nggak, kata Akang kan 10 bulan berdarah terus. udah maksudnya dalam jangka itu ada jangkanya, cuma kan ini menstruasi atau apa gitu, kita juga malah ini makanya sering konsul ke bidan, ke dokter juga, ke spesialis kandungan juga iya. pernah. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa katanya, normal-normal aja kalaupun bisa menjalani hubungan. Tapi kalau misalkan yang depannya berdarah kan bisa di belakang. Oh, jangan dong. Jangan coba-coba. Jangan ya. Atau kan lewat mulut? Enggak. Kan emang lebih enak dimasukin ya? Iya. Oke, kita lupakan masalah itu dulu ya. Nah, bisnis apa yang sedang dijalani sampai bisa kebeli rumah pada saat itu? Pertama kan awalnya kita kerja bareng. Terus keduanya kita juga sama-sama punya sampingan, jualan. Terus ikut arisan. Nah, dari pertama kebeli rumah itu aku buka bisnis arisan barang sama arisan uang, terus kayak furnitur gitu, bed cover. Nah, ada jarak 10 bulan buka arisan kayak gitu, terus dikumpulin. Terus selama itu kita hemat aja, sebenarnya kan waktu itu ngontrak. Jadi kita target itu pertama nikah itu pengen 5 tahun nikah kita harus punya rumah, punya target. Cuman Allah mungkin kasih jalan yang lebih baik di pernikahan kedua tahun kebeli rumah gitu, meskipun kredit. Ya nggak apa-apa, rumah saya juga ini masih kredit. Ya soalnya kan suka aja yang banyak yang ngomong ih kredit juga. Ini kenapa ini kredit? Orang yang kaya aja yang uangnya sudah triliunan itu masih kredit loh. Iya. Masih nggak ada masalah, yang penting bayarin bener. Ya gitu. Aku Iya. juga ya nggak apa-apa sih kredit juga.
Yang penting kan nanti juga hak milik kita. Iya, daripada ngontrak bayar cicilan tapi buat orang lain. Iya, nanti Iya. Nggak, kadang-kadang orang Indonesia juga dia lebih seneng ngitungin harta orang dibanding harta bener. sendiri, ngerti nggak? Nggak di kota, nggak di kampung, sama aja begitu. Aduh, sama iya. Ya kan, demen banget ngurusin harta orang, Pak. Tapi dia nggak ngaca gitu, hartanya sendiri aja nggak kemana, ini nggak ada gitu. Hidup masih ngontrak, ya kan, makan masih mie instan tiap hari gitu. Sabar. Sabar ya. Nah, terima endorse nggak Teh? Terima. Sekarang udah terima endorse? Iya, dari sebelum ini juga udah sih. Oh ya, Udah setahun. emang dulunya influencer atau gimana? Influencer home decor. Dari pas pertama punya rumah itu aku sering posting rumah. Nah, makin kesini kan makin tahu cara ngedekor rumah kayak gimana. Terus juga ada panggilan kayak orang deket atau orang yang tahu di sosmed pengen didekor juga gitu. Cara rumah minimalis kayak gimana. Jadi emang udah dari dulu emang udah terima endorse, cuma sekarang lebih banyak. Lagi banyak, alhamdulillah ya, gara-gara FYP itu ya. Iya. Ya berapa sih kisaran aja kalau mau endorse Teh? Murah. Ya, berapa? Kisaran ya, bukan harga pasti. Murah segitulah. Ya berapa? Kan Nggak nentu juga ya. gak nentu, kadang Paling besar itu sekitar 1 juta, 1,5 juta. Oke lah itu. Iya, itu paling besar. Sehari dapat 10 udah berapa? 10 jutaan. Iya kan? Iya, tapi nggak semua besar gitu. Biasanya yang kasih besar itu yang perusahaan-perusahaan ternama juga gitu. Ya yang oke yang nggak dong. banyak nego gitu. Oke. Nah, coba ceritakan keluh kesah berumah tangga yang terpaut usia cukup banyak nih. 36 tahun, 23 tahun. Berarti bedanya berapa tuh? 12 tahunan. 12 tahun. Gimana? Cara mensiasatinya. Otomatis kan kamu umur 30, suami udah mulai uzur. Gimana nih? Saya ngikutin isi aja, jangan terlalu konservatif ya dalam pikiran ataupun dalam ini, soalnya kan juga pasti dalam masa-masa seperti usia istri seperti ini 23 tahun lagi banyak ini nih. lagi banyak ini itunya lah, mungkin lagi senangnya main ataupun senangnya ini itu. Nah, di samping itu juga harus saya bisa mengimbangi, di samping juga untuk mendewasakan dia sedikit demi sedikit ngikutin arah pemikiran kita sama-sama biar nyatu, biar klop aja dia walaupun usia emang ini, jadi kita nggak terlalu canggung lah. Nggak terlalu canggung juga. Suka diajak nongkrong nggak sih Akang? Suka. Sama temen-temenmu? Sama teman? Enggak sih, kalau sama teman paling bareng aku aja. Paling misalnya ke aku nongkrong sama teman bawa dia gitu. Iya, maksudnya sampai dikenalin ke teman-teman Iya, kamu, suka dikenalin. ngikut gitu. Kalau ada acara-acara pernikahan, ulang tahun teman ataupun apa-apa, selalu kita ikut. Akang juga sama kenalin ke sama. teman-teman Selalu suami. bawa istri juga. Oke. Pernah nggak sempat putus atau LDRan? Pernah. Kemarin pas dia kena PHK. LDR 4 bulan dia ngambil sekolah Korea. Rencana dia mau pergi ke Korea, cuman kan Covid, jadi sampai sekarang belum buka. Berarti nanti ditinggal dong. Iya, kalau jadi. Tapi nggak tahu sih, kan batas usianya sampai 39 ke Korea. Oh, berarti cuma sebentar, 3 tahun pulang ya. Mungkin iya bisa. Oh, Kecuali kerja di kalau sana. rencana sih seperti itu. Nah, kalau misalnya di sana pasti juga ada milik serta rezeki kita yang lebih ada di sana, ya kenapa gak dicoba? Misalnya setahun 2 tahun berhasil, ya pulang ke sini kita bisa buka usaha yang lebih. Betul. Kalau si Akang ini termasuk durasinya yang lama nggak kalau beginian? Sedang sih. Sedang ya? Iya. Bisa bikin kamu kelojotan nggak? Jujur ya, kalau sampai sekarang sering cerita nih sama teman kan pernah sampai organ gitu. Kencing. Aku tuh nggak tahu aku nggak merasakan, nggak tahu emang nggak pernah. Nggak enak dong berarti Akang. Tapi enaknya aku itu lama, maksudnya durasi lama itu baru aku bilang enak. Oh, permainan lama baru enak. Tapi kamu pernah organ nggak? Apa nggak sadar? Nggak tahu, kayaknya nggak pernah deh. Akang gimana sih? Masa nggak bisa bikin organ? Tergantung juga sih kondisinya ya Kak. Kalau misalnya kondisinya kita lagi fit, tapi yang jadi masalahnya kalau saya lagi fit kadang seperti itu. Kalau yang lagi udah lelah banget biasanya lama. Nah, Kalau udah lelah dia lama banget. biasanya seperti itu. Oh, nggak keluar. Harus sampai dulu kayaknya perjalanan dari sana ke sini, nah capek kan. Nah, Berarti kamu selama ini ya udah cuman Iya. gitu aja nggak? Gitu aja.
Oh, enggak sampai mata kejet-kejet gitu. Enggak yang enggak Tapi sampai. pernah kok ada. Maksudnya pernah kayak gitu, cuman kan aku sering share juga ke temen nih. Maksudnya nggak keluar gitu. Keluar Cuman apanya? Mungkin kamu enggak sadar. nggak tahu lah. Ya. Iya. Pernah sih kayak gitu, tapi kan cerita teman-teman itu kayak sampai keluar. Keluarnya tuh gimana? Maksudnya squid gitu keluar kayak Iya, pipis. kata teman sih. Oh. Teman sering sharing kayak sampai kayak pipis gitu. Nah, aku kan itu nggak pernah Oh, kalau kamu kayak gitu. maunya sampai pipis. Mau nyoba, mau tahu cerita teman-teman itu enak. Oh, itu sampai caranya gimana sih? gampang. Itu harus yang cepet, pelanin, cepet, cabut. Nah, kencing deh. Cer ya. Aduh, Cobain. Itu caranya. Nanti kita praktekin ya. Nah, ini ya katanya sempat dihina sama mertua dan ipar ya. Coba ceritakan kenapa kok bisa dihina. itu kesalahpahaman. Oh, Jadi salah paham. komunikasi aja dulunya. Sekarang Siap. udah alhamdulillah lebih baik-baik. Oh, Alhamdulillah sekarang Udah baik-baik aja. Oke. Akang sama Teteh, harapan untuk kedepannya untuk rumah tangga kalian dan hubungan kalian. Harapan aku ya seperti awal-awal tetap harmonis, Min. romantis, terus tetap setia, kita saling setia, saling Tak percaya. ada lah orang yang setia. Kamu lemah sekarang. Mudah-mudahan. Siap di Dia nanti ke Korea juga nanti, cukup aho. Aku cari opa aja. Nggak ada yang setia di dunia ini, itu belum aja ada waktunya selingkuh. Ya mudah-mudahan jangan deh. Aku kan udah capek diselingkuhin dari dulu. Oh. Tapi kalau misalkan selingkuh tapi suami lebih cintanya sama yang di rumah, Nggak mau tetap. oh. Ya Egois dong kamu. ya maksudnya jangan sampai selingkuh itu sakit banget. Aku Ya kalau nggak ketawa, ya kak mainnya yang rapi ya. kok jadi kagak dukung aku nih. Abis aku tuh apa ya? Ya gimana ya? Aku tuh udah melalang buana gitu, nyari laki yang begini, yang begitu. Udah lagi tuh nggak ada yang setia. Ya aku juga dulu kayak gitu kan Iki. Waktu masih pacaran cari cowok yang ganteng, yang muda, yang usianya jauh beda. Tetap aja sih kalau tipe yang nggak setia, yang nggak sayang sama kita ya selingkuh aja. Iya makanya. Nih aku juga nanti sampai Korea. Untuk niatan belum ada ya. Iya belum kan? Tapi kalau udah sampai Tapi negara orang. mudah-mudahan jangan. Jangan deh. Kalau peluang mungkin banyak ya. Iya. Tapi kalau niatnya juga nggak ada ya. Tapi kayaknya tipe kalau cowok setia Jangan, aja. ya, insya Allah. Lembut gitu, ngayomi. Amin. Pak Guru. Amin. Iya. Berarti kamu punya anak waktu itu umur 20 tahun ya? Iya, 20 mau ke 21. Enak Kang? Alhamdulillah. Dinikmati aja dan dijalani aja, Kak. Gaya favorit Akang apa? Kalau begituan. Semoga ya saya suka. Favorit. Favoritnya dia di atas terus. Wih, mantap. Dominan dong. Tergantung kadang dia juga minta di atas. Gak jarang aku. kita sesuaikan aja sama keadaan aja. Situasional ya. Aduh. Selain di kasur pernah di mana? Rahasia nggak ini? Iya dong. Di sini kan harus crazy. Semenjak punya rumah sih hampir semua kecuali di dapur, nggak pernah. Wah, keren. Hampir di semua tuh ruang tamu. Ya ruang tamu, WC udah pasti. Terus, sudah. Biasanya kalau di toilet gayanya apa? Yang penting nggak sampai Tiduran di lantai nggak? nggak sampai terlentang gitu. Terus apa? Oh berdiri, mau diri. Udah lah kayak gitu ya. Mantap. Berarti Akang ini termasuk orang yang selalu Upgrade. mengupgrade ya. Improvement apa tuh? Ya kayak gitulah ya. Selama mungkin istri juga ngebutuhin gaya yang spesial. Gaya yang aneh. Nggak ada yang aneh-aneh sih. Coba suami. Gaya yang paling aneh. Coba. Yang pernah terjadi contohnya kayak,
kok kita bisa gayanya begitu ya gitu. Enggak Enggak kesana sampai. Kak. Ya tiba-tiba di bawah alam sadar kok kita bisa gitu ya gayanya gitu. Pernah nggak? Nggak mungkin, nggak ada lah. Enggak sih, soalnya setiap yang dilakuin ya familiar aja sih, orang pasti ngelakuin kayak gitu. Ya apa, belum tentu aku ngelakuin. Ya. Apa? Ya berbagai gaya lah kita. Seperti. Ya. Coba Akang coba. Seperti apa? Ya nggak ini ya, nggak terlalu ini. Kadang aku di atas atau dia sebaliknya gitu aja. Itu. Atau mungkin di samping dan lain-lain. Aduh Akang, istri, terima kasih banyak kalau udah mau mampir ke Crazy Nick Miril, udah mau datang ke Jakarta. Ini ada yang mau undang lagi nggak? Enggak ada sih, kemarin ada 2 stasiun TV yang undang, tapi karena kebetulan akunya lagi sakit jadi cancel. Oke. Berarti dari sini langsung mau pulang. Iya, langsung. Aduh, terima kasih banyak Iya. atur nuhun pisan. Nanti kalau aku ke Sukabumi, aku tuh biasanya kalau mau bikin satu acara amal atau apapun itu, kota yang aku tuju adalah Sukabumi. Karena banyak cerita di situ. Bisa mampir dong. Boleh, nanti aku mampir. Soalnya aku pertama kali hamil anak aku yang nomor 3 di Sukabumi. Oh, di mana? Jadi banyak kenangan. Apa sih ada air terjun deh di situ? Oh, itu jadi itu ya. Air terjun apa gitu, pokoknya cantik Di rumah banget sakit? deh. Bu, apaan? Enggak, pertama kali tahu hamil. Oh iya tuh yang di situ gunung. Iya, situ gunung kayaknya Oh, ya. iya. Yang turunnya jauh banget. Iya, Iya, situ itu. gunung. Aku pertama kali aku tahu hamil aku di situ. Gitu. Jadi banyak kenangan, makanya selalu kalau bikin apa-apa di situ. Iya. Gitu. Nanti kalau aku ke Sukabumi aku kabarin ya Kang ya, Teh ya. Harus banget. Di Iya, tempat bener. aja, Aku kapan suka tuh? Sukabumi makanannya enak, apalagi apa tuh ya? Baksonya deh. Oh, bakso. Ada tuh. Oh. Tapi dia pakai gerobak, pakai motor. Iya, susah nyarinya. Susah ya. Tapi kalau aku ke situ dia pasti tahu. Suka mochi. Mochi suka. Aku bawa itu sedikit. Oh, terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Terus buat Kaniki, terus ada juga banyak titip salam. Iya. Ada fans Kaniki dari dulu, Siapa tuh? namanya Teh Depi. Oh iya, nanti mudah-mudahan Teh Devi kita ketemu di Sukabumi ya. Aku nanti ada rencana ke Sukabumi kayaknya bulan depan. Sebelum aku syuting sinetron, aku mau ke sana dulu. Iya, pengen ketemu lagi. Boleh. Nanti aku ke Sukabumi aku kabarin, oke? Iya. Oke lah kalau begitu, para penikmat Crazy Nick Miril, semoga ini bisa menjadikan kalian contoh yang baik ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa menemukan suami idaman seperti Akang Amin. Enji ini. Amin. Ya, yang selalu yang selalu mencintai istrinya, yang tidak akan berpaling ke lain hati. Amin. Ya, yang selalu bisa diajak komunikasi lembut kayak begini, tidak merokok, tidak minum, tidak ngopi, tidak suka main games, hanya mengurus istri dan anak ketika sampai di rumah. Mudah-mudahan kita diberikan semua laki-laki yang baik seperti Mas Enji ya. Jenny, Mas Jenny ya. Ya. Mas Jenny, amin. Amin. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Crazy Nick Miril episode berikutnya. Bye bye.